Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa presentasi dalam keadaan hujan. Walaupun begitu, semuanya semoga diberikan kelancaran dan terutama kita yang berada di kelas 6B ini diberikan manfaat ilmu dan barokah. Konsep dasar PTK yang diampu oleh yang terhormat Bapak Fikri Palihin MPD, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Sejarah PTK. PTK pertama kali dikenalkan oleh psikolog sosial asal Amerika, yaitu Kurt Lewin pada tahun 1946. Selanjutnya ide ini dikembangkan oleh ahli lainnya kemudian pada tahun 1952 sampai 1953. Stephen Covey menerapkan PTK dalam bidang pendidikan. Sedangkan di Indonesia PTK mulai dikenal yaitu pada akhir tahun 80-an. Pada saat itu masih belum dikenal dan masih terdapat pro kontra hal keilmiahannya. Namun saat ini PTK menjadi salah satu varian penelitian dan kajian dalam karya ilmiah, terutama jika dikaitkan dengan upaya-upaya perbaikan mutu pendidikan, sehingga laporan PTK dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk mendapatkan angka dalam peningkatan karirnya. Pengertian PTK. Penelitian tindakan kelas dalam bahasa Inggris disebut adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas. Berikut ini adalah definisi PTK menurut beberapa ahli. Menurut Kamis, PTK merupakan bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam bidang sosial, masuk pendidikan untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri. Sedangkan menurut Suharsini, PTK adalah gabungan tiga kata yang masing-masing kata memiliki arti sebagai berikut. Penelitian, ini artinya kegiatan mencermati objek dengan menggunakan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau hasil yang bermanfaat. Yang kedua yaitu tindakan, sebuah kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Kelas, sebuah kelompok siswa yang berada dalam waktu yang sama dan menerima materi yang sama dari guru yang sama. Gal Gikman mendefinisikan PTK sebagai Action Crisis Education is Study conducted by colleagues in school setting of the research of the activities to improve intuition. Artinya, PTK merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh guru dengan latar belakang setting sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan dan manfaat PTK. Secara rinci, tujuan PTK adalah ada 4 macam. Yang pertama, meningkatkan mutu, isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, membantu guru dalam mengatasi permasalahan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, menumbuhkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dalam peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran. Karakteristik PTK adalah kegiatan yang bukan hanya upaya untuk memecahkan masalah, namun juga mencari dukungan ilmiah atas pemecahan masalah-masalah tersebut. Yang kedua, PTK merupakan upaya penting dalam pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis, sistematis, serta membiasakan dalam menulis dan membuat catatan. Yang ketiga, permasalahan dalam PTK berasal dari permasalahan nyata
yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat, terdapat kolaborasi antara praktisi, misal guru dan kepala sekolah, dengan peneliti dalam pemahaman kesepakatan tentang permasalahan sehingga menghasilkan kesamaan tindakan. Prinsip PTK yang pertama yaitu tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Tetap saja proses belajar mengajar itu berlangsung. Yang kedua, masalah yang dikaji harus benar-benar nyata. Yang ketiga, metodologi penelitian yang efektif, sistematis, dan efisien. Yang keempat, berkesinambungan. Yang kelima, tidak terbatas pada pelajaran dan kelas tertentu. Jadi bebas kelas yang manapun, pelajaran apapun itu bisa. Yang keenam, memperhatikan etika dan tata krama penelitian. Jadi ora karepe dhewe. Selanjutnya fokus PTK. 1. Siswa yang diamati ketika sedang beraktivitas, ora sing meneng turu, tetapi yang benar-benar beraktivitas. Yang kedua, guru pada saat mengajar, tidak mengajar dalam kutip pas posisinya mengajar. Yang ketiga, media pembelajarannya pakai apa? Ceramah atau pakai metode yang lain, games dengan diundi atau segala macam. Yang keempat, evaluasi dan hasil pembelajarannya. Setelah itu dievaluasi hasil pembelajarannya seperti apa dan baru keluar itu. Lingkungan sekolah yang kelima. Kita fokus lingkungan sekolahnya gimana? Tepat apa enggak dengan metode kita? Ya, otomatis dengan begitu hasil yang kita angan-angankan bisa sesuai. Jenis-jenis PTK. 1. PTK diagnostik. Yang kedua, PTK partisipan. Yang ketiga, PTK empiris. Yang keempat, PTK eksperimental. Nah, kelebihan PTK ini, 1. Melibatkan berbagai pihak ya, otomatis seperti itu. Yang kedua, mendorong kreativitas dan berpikir kritis. Yang ketiga, hasil penelitian dapat diterapkan secara langsung. Yang keempat, fleksibel dan adaptif. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Yang keenam, dapat meningkatkan profesionalisme guru. Itu kelebihannya. Di samping kelebihannya juga ada kekurangannya. Kekurangan PTK yaitu 1. Keterbatasan peneliti sehingga PTK tidak secara otomatis dilakukan. Tidak semata-mata langsung kena dipakai gitu, nggak bisa. Yang kedua, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat universal, otomatis gitu. Tidak bisa bersifat universal. Yang ketiga, masih diragukan karena bersifat situasional dan terkadang tidak menerapkan metode ilmiah secara sistematis. Sekian presentasi kami, semoga bisa memberikan ilmu yang manfaat khusus bagi kami dan lebih umum kepada semuanya yang menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Terima kasih. Kami atas nama Muhammad Rafiqul Khairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.